Nama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaya Suparman mendadak jadi perbincangan publik. Semua gara-gara hebohnya berita tentang mantan istrinya, yaitu Koni Rahakundini Bakri, Koni ya, alias Koni Bakri. Koni Bakri. Di mana saat ini Ibu Koni Bakri mengaku menyimpan dokumen penting milik Sekretaris Jenderal PDIP, yaitu Bapak Hasto Kristianto. Jaya Suparman merupakan mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat sekaligus mantan suami Koni Bakri. Dia harus mendekam di dalam penjara akibat kasus korupsi. Di mana Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya pada tanggal 26 bulan September 2013 menjatuhkan vonis penjara 4 tahun dan denda 30 juta kepada Jaya. Ia terbukti melakukan korupsi sebesar 13,3 miliar saat menjabat Pangdam 5 Brawijaya. Eksekusi hukuman Jaya dilakukan di Lapas Sukamiskin. Jaya menikah dengan Koni Bakri hingga akhirnya bercerai di tahun 2014. Saudaraku, kasus korupsi yang menjerat Jaya Suparman bermula pada tahun 1998 saat ia menerima kompensasi sebesar 17,6 miliar dari PT Citra Marganusapala Persada. Sebagian uang tersebut, yaitu 4,2 miliar, digunakan untuk operasional Kodam. Namun sisanya 13,3 miliar lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Jaya Suparman. Pada tahun 2013, kasus ini menyeretnya ke pengadilan militer dan ia divonis 4 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti sebesar 13,3 miliar. Saudaraku yang terkasih, setelah kita melihat kisahnya, tentunya kita berkesimpulan, siapa Ibu Koni? Bagaimana seorang istri meninggalkan suaminya saat suaminya berada di penjara? Dan tidak mungkin seorang istri selama masa perkawinan tidak tahu apabila suaminya menggunakan dana ratusan juta hingga belasan miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau. Tentunya seorang istri yang baik bakalan ngerasa bahwa saat ini suaminya sedang tidak baik-baik saja dengan memberinya uang secara berlebihan. Harusnya seperti itu sih. Namun ini berbeda. Dan pada saat suaminya berada di Sukamiskin, terjadilah perceraian itu. Dan kemarin sebelum terjadinya Pilpres, Ibu Koni berusaha menjatuhkan kubu dari Bapak Prabowo dan dia sempat menjatuhkan Bapak Prabowo secara pribadi untuk kasus alusista. Dan saat itu juga di momen-momen yang hampir bersamaan, BAP Ibu Koni di kepolisian dibuka ke publik. BAP tentang perselingkuhan. Dan saat ini Bu Koni mencoba untuk menjatuhkan Ibu Iriana Jokowi juga sih. Dia bilang kasus terong. Ternyata ya kan. Saya nggak habis pikir dengan Ibu Koni. Dia sendiri juga bukan orang baik kok. Kenapa harus menjelek-jelekan orang yang baik? Dia tidak bersih-bersih amat loh. Setuju nggak sih teman-teman dengan statement saya ini? Ternyata Pak Hasto bilang punya bukti dan layak jadi barang bukti. Saya mau nanya ini ke Mas Hendarsam. Harusnya bagaimana nih Pak Hasto dan juga PDIP kalau punya barang bukti, kenapa tidak diberikan ke penegak hukum saja? Iya, itu yang kita sayangkan. Harusnya nggak harus ngomong, ya nggak harus tanpa saywar seperti itu.
langsung laporkan saja itu ke KPK, dan laporkan saja itu ke kejaksaan, laporkan saja itu ke kepolisian, baru kemudian ngomong. Jadi kan ini seolah-olah ada firework di sini kan. Jadi bentuk perlawanan itu nggak tulus, kita lihat itu loh. Sedangkan kalau kita mau, ini kepentingan pemberantasan korupsi itu adalah kepentingan bangsa dan negara, untuk supaya kita bagaimana caranya, salah satunya itu untuk mengembalikan hasil korupsi, bukan kepentingan dari satu golongan saja, bukan kepentingan dari PDIP saja, bukan kepentingan dari Pak Hasto saja, Mas Hasto saja. Jadi ini kan seolah-olah kepentingan Mas Hasto saja, karena udah tetapkan jadi tersangka, kemudian timbul seperti ini kan. Nggak mungkin dalam jangka waktu 10 tahun, beliau nggak tahu apa-apa, setelah ditetapkan sebagai tersangka, baru beliau tahu. Itu nggak mungkin. Makanya saya bilang itu, ya kan ada dugaan obstruction of justice, menghalangi penyidikan, menyembunyikan suatu tindak pidana, melakukan pembiaran terhadap hal tersebut. Belum lagi kalau ini cuma gertak sambel. Kalau gertak sambel, kena lagi nanti dengan undang-undang ITE. Walaupun pasal 14 dan pasal 15 undang-undang 1 tahun 1946 tentang tindak pidana itu sudah dihapuskan oleh MK, tapi undang-undang ITE tentang penyebaran hoax ini masih berlaku. Nah ini kan jadi dilema sendiri. Kalau tidak dilakukan, maka kan berlaku undang-undang ITE ya kepada Mas Hasto. Karena udah menyebarkan berita bohong, hoax tentang adanya dugaan tindak pidana kan seperti itu, tapi tidak melaporkan. Jadi ini yang saya sebenarnya menyayangkan. Tim hukumnya harusnya memberikan pengetahuan bahwa apa dalam melakukan suatu statement, ini kisi-kisi ini ya, saya praktisi hukum, saya tahu persis. Harusnya sudah kena dengan pasal pencemaran nama baik. Kalau yang dituju adalah Pak Jokowi. Karena apa? Belum dilakukan upaya hukum terlebih dahulu. Okay. Jadi kalau mau itu dilakukan upaya hukum terlebih dahulu, baru kemudian ngomong ke publik. Iya. Nah, punya landasan, punya legal standing untuk melakukan. Tapi kalau tidak, ini akan menjadi ruang terbuka, ya, yang bisa jadi kita melihatnya apakah tim hukum tidak bekerja, tidak menasihati Mas Hasto, atau memang ini sengaja untuk membuka ruang untuk itu. Oke, kita kan nggak ngerti dari sisi politik. Saya tangkap poinnya, kenapa tidak langsung penegak hukum saja, jangan asal gertak begitu. Iya benar ya guys, kalau benar-benar ada ya kan bukti video tentang adanya pejabat tinggi negara ya kan yang terlibat korupsi, ya maka kenapa diserahkan ke Rusia ya? Kenapa dinotariskan ke Rusia gitu ya kan dokumen-dokumen itu ya kan? Kenapa nggak langsung aja serahkan ke KPK, terus suruh tangkap ya siapa-siapa yang benar-benar terlibat korupsi? Itu kan berpikirnya, cara logika kita berpikir ya kan guys. Tapi ya kita tahu lah mungkin ini ya mereka ini hanya untuk kuar-kuar aja gitu ya kan. Nah tapi untuk ibu-ibu yang berbaju merah tadi, wow, ternyata membongkar keburukan Koni di masa lalu ya kan. Dan aku baru tahu ya kalau mantan suami Koni ini terjerat kasus korupsi dan dipenjara. Dan setelah dipenjara, Koni berselingkuh. Ya, berselingkuh dan bercerai gitu ya. Aduh, parah sih Koni ini ya kan. Aduh, ternyata begitulah kisah hidupnya ya kan. Guys, aku baru tahu ya kan. Udahlah ya, jangan percaya orang-orang yang seperti ini ya guys ya. Seperti Koni, Hasto ya, sama aja 11-12. Oke lah guys, ini hanyalah gertakan untuk Pak Jokowi lah ya kan. Apalagi ya kan Hasto, Bu Koni ini sama-sama ya kan memusuhi Pak Jokowi. Dan ternyata ya kan dokumen-dokumen yang mereka punya dinotariskan ke Rusia. Kenapa nggak dikasih KPK ya kan? Kalau kasih KPK kan hari ini juga bisa diperiksa langsung siapa yang benar-benar terlibat, pejabat-pejabat tinggi yang terlibat korupsi, yang yang mereka katanya mempunyai puluhan video Hasto ya. Aduh parah lah Hasto dan Koni, cocok lah mereka ini mungkin bersama ya kan. Guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Aduh, bosan aku melihat Hasto dan Koni ini ya guys. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.